Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudia Ataya Diva dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan, Stambuk 2020 dengan NIM 320-1131002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan geodatabase sebagai pertimbangan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Pada video ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografi yaitu Bapak Dr. Randus Ali Nurman, MSI, dan Bapak M. Taufik Rahmadi, MSc. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Sebelum kita masuk pada pembuatan geodatabase, kita harus mengerti dulu apa itu geodatabase. Geodatabase merupakan kumpulan dataset geografi dan struktur data asli ArcGIS yang akan memberikan kemampuan yang lebih baik untuk hubungan antar data dan integrasi data. Dengan menggunakan geodatabase, pengguna akan memperoleh beberapa keuntungan sekaligus. Antara lain adalah semua penampakan dan atributnya mempunyai lokasi penyimpanan yang terpusat, kemampuan untuk mengelompokkan penampakan dalam subtypes, dan membuat aturan validasi spasial dan atribut. Membuat geodatabase dapat dilakukan pada ArcScatalog. Untuk ArcGIS sebelum versi 10, maka ArcScatalog terpisah dengan ArcMap. Sedangkan untuk ArcGIS versi 10 ke atas, ArcScatalog dimunculkan secara dockable di ArcMap. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang geodatabase. Geodatabase terdiri atas fitur kelas atau data spasial dan table atau non-spasial. Fitur kelas di sini adalah kumpulan dari beberapa fitur yang memiliki bentuk geometri dan atribut yang sama. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam pembuatan geodatabase. Baiklah, dimulai dari langkah pertama, yaitu pada aplikasi di PC yang ada pada layar utama desktop Anda, pilih LocalDiskJ. Pada LocalDiskJ, klik kanan di sebarang tempat, lalu klik New, lalu kita pilih folder, kemudian beri nama file tersebut dengan praktikum SIG basis data. Selanjutnya, pada aplikasi desktop Anda, buka juga ArcScatalog 10.4 seperti pada gambar yang saya tampilkan. Setelah ArcScatalog terbuka, pada bagian sebelah kiri layar utama ArcScatalognya akan muncul folder connection pada katalog tree. Pada folder connection ini, klik kanan, lalu klik connect to folder. Setelah itu, pilih file praktikum SIS basis data yang berada pada LocalDiskJ yang tadi kita buat, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya adalah, setelah itu, klik kanan pada praktikum SIS basis data, lalu kita pilih New, kemudian pilih Personal Geodatabase, beri nama file tersebut menjadi kabupaten yang kita amati. Seperti misalnya saya mengamati Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Nah, setelah nama file tersebut kita namai dengan kabupaten yang kita amati, yaitu Kabupaten Sijunjung, kemudian klik kanan pada kabupaten itu, kemudian pilih New, pilih fitur dataset, kemudian pada kolom rename, namai dengan IG dasar seperti yang saya ketikkan di sini. Setelah diklik IG dasar, kemudian klik next, lalu pilih WGS 1984 UTM Zone 49S. Lalu kita klik next, lalu pilih WGS 1984, baru pilih next lagi. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama pada IG tematik. Jadi nanti dia punya dua IG, yaitu IG dasar dan IG tematik.
Nah, setelah kedua IG tersebut muncul pada layar utama Arts Catalog Anda, silakan Anda lihat pada bagian atas Arts Catalog yaitu Geoprocessing. Pada tab Geoprocessing, silakan pilih Environment. Maka akan muncul kotak dialog Environment Setting. Pada kotak dialog Environment Setting, pilih Workspace. Nah, kemudian pada kolom Current Workspace, klik Add, lalu pilih di mana tadi Anda menempatkan data SIG Anda, yaitu pada Local Disk C. Kemudian pilih lagi Output Coordinate. Nah, pada Output Coordinate System, pilih As Specific Below. Kemudian pada kotak dialog bawahnya, klik WGS 1984 UTM Zone 49S. Lalu klik OK. Hal ini dilakukan untuk memudahkan menyimpan data sehingga perlu dilakukan pengaturan penyimpanan data lingkungan. Nah, setelah kita selesai dari geoprocessing, kita akan kembali kepada IG dasar yang terampil pada Arts Catalog Anda. Pilih IG dasar, klik kanan, kemudian pilih New. Pada tab New, silakan pilih Feature Class. Pada kolom name diisi dengan peta batas administrasi. Sedangkan pada kolom alias diisi dengan peta administrasi. Nah, pada bagian type-nya diisi dengan polygon features. Lalu klik next, akan muncul tabel berisikan file name dan data type. Pada bagian file name-nya diisi dengan kabupaten dan pada bagian data type diisi dengan teks. Lalu klik finish. Nah, lakukan hal yang sama untuk membuat peta ibu kota administrasi, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Dengan aturan harus sesuai dengan setiap petunjuk yang akan saya lampirkan pada laptop saya. Nah, lihat tabel new feature class-nya. Oke, setelah itu lakukan hal yang sama pula pada IG tematik. Nah, di sini saya akan juga memberikan contoh, yaitu pada penggunaan peta hujan. Pada layar utama Arts Catalog, pilih IG tematik, kemudian pilih New, lalu pilih Feature Class. Dan pada kolom name diisi dengan peta hujan, menggunakan underscore ya. Nah, sedangkan pada kolom alias diisi dengan peta intensitas hujan. Nah, pada bagian type sama seperti IG dasar diisi dengan polygon feature. Nah, akan muncul tabel berisikan file name dan data type. Pada bagian file name diisi dengan kelas underscore hujan, intensitas underscore hujan, klasifikasi underscore hujan, scores underscore hujan. Dan pada bagian data type keempatnya diisi dengan teks, lalu finish. Lakukan hal yang sama pula untuk membuat peta kemiringan lereng dan peta tanah dengan aturan yang akan saya cantumkan pada layar laptop saya sebagai berikut. Harus sesuai dengan ketentuan ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, untuk melengkapi file name pada tiap feature class, perlu dilakukan pengisian atribut. Pengisian atribut dapat dilakukan dengan cara yaitu, pada bagian katalog tree, di klik kanan pada Kabupaten Sijunjung. Lalu kemudian pilih property, akan muncul database property. Lalu pilih tab domain. Nah, klik setiap domain name untuk memunculkan kode value yang berisi kode dan description.
Isi setiap kolom pada coded value tersebut dengan ketentuan pada tabel yang akan saya lampirkan di laptop saya. Nah, untuk domain arahan akan saya lampirkan sebagai berikut. Untuk domain intensitas hujan akan saya lampirkan sebagai berikut. Untuk domain jenis tanah akan saya lampirkan sebagai berikut. Untuk domain kemiringan lereng akan saya lampirkan sebagai berikut. Untuk domain keterangan lereng akan saya lampirkan sebagai berikut. Untuk domain klasifikasi hujan akan saya lampirkan sebagai berikut. Untuk domain klasifikasi lereng akan saya lampirkan sebagai berikut. Dan untuk domain nama kabupaten akan saya lampirkan sebagai berikut. Nah, sedikit catatan di sini, untuk nama kabupaten haruslah kabupaten yang sesuai dengan kabupaten yang Anda amati. Misalnya saya berada di Kabupaten Sijunjung, maka untuk nama kabupatennya haruslah kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Sijunjung, misalnya Solo, Sijunjung, Dharmasraya, Kuantan Singingi, dan Kabupaten Tanah Datar. Nah, setelah semua domain selesai dibuat, lakukan penghubungan domain dengan fitur kelas yang telah dibuat sebelumnya. Cara yang pertama itu dengan cara klik IG dasar. Nah, kemudian akan muncul peta batas administrasi, peta jalan, peta ibu kota, dan peta jaringan sungai. Contoh kali ini saya akan hanya memberikan pada contoh peta batas administrasi. Nah, klik kanan pada peta batas administrasi, lalu pilih properti. Nah, setelah properti diklik, akan muncul fitur kelas properti. Lalu pilih tab files, pilih domain yang sama dengan file name, silakan dicek kembali, kemudian apply, lalu OK. Lakukan hal yang sama pula pada IG tematik. Nah, setelah semua data dan langkah kerja selesai dilaksanakan, kita akan melihat hasil datanya. Nah, untuk melihat hasil datanya, silakan klik kanan pada Kabupaten Sijunjung yang terdapat pada katalog tree. Kemudian pilih properti. Nah, setelah itu akan muncul semua keterangan yang tadi kalian isi dan kalian simpan. Nah, bisa dibaca sesuai dengan keadaan geodatabase yang telah kalian buat. Dan kalian telah berhasil melakukan geodatabase. Kemudian simpan file tersebut ya. Nah, baiklah, sekarang kita telah sampai pada bagian kesimpulan pembuatan geodatabase. Kesimpulan yang saya dapat adalah pada praktikum ini saya sendiri menggunakan ArcGIS 10.41 di mana Arts Catalog dapat dimunculkan secara dockable di ArcMap. Dengan aplikasi SIG yang telah dirancang mampu memberikan informasi mengenai sebaran sarana wisata, kantor-kantor pemerintahan, tempat kesehatan, hotel, dan sarana transportasi yang ada di Kabupaten Sijunjung berupa titik koordinat, persebaran sarana dan prasarana. Aplikasi ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang tata ruang kota dan pengembangan sektor wisata. Baiklah, sekianlah hasil video saya tentang pembuatan geodatabase. Jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini, saya memohon maaf dan semoga kalian para penonton bisa memakluminya. Terima kasih, happy watching!